Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas suatu kasus mengenai perikatan kompilasi laporan keuangan. Di sini PT Uzur akan mengakuisisi PT Mia, sehingga kami diperintahkan untuk membantu melakukan kompilasi atas laporan keuangan PT Uzur terhadap akuisisi PT Mia. Di sini terdapat beberapa informasi yang disajikan baik dari PT Uzur dan PT Mia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Berikut ini merupakan surat perikatan kompilasinya. Surat perikatan kompilasi kepada manajemen perusahaan Uzur. Saudara telah meminta kami memberikan jasa berikut. Berdasarkan informasi yang akan saudara berikan, kami akan membantu saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan Uzur berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan perusahaan Uzur per tanggal 31 Desember 2016. Yang kedua, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan biaya historis yang mencerminkan semua transaksi kas dengan tambahan utang usaha, piutang usaha, persediaan, liabilitas, dan aset jangka panjang. Laporan keuangan ini tidak mencakup catatan penjelasan lainnya, selain suatu catatan yang menjelaskan basis akuntansi sebagaimana dinyatakan dalam surat perikatan ini. Tujuan dari laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk memberikan informasi keuangan selama setahun yang menunjukkan posisi keuangan entitas pada tanggal pelaporan keuangan, yaitu 31 Desember 2016, dan kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan semata-mata digunakan oleh saudara dan tidak akan didistribusikan kepada pihak lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian melakukan penyesuaian dan koreksi atas kesalahan dan kelalaian pencatatan yang mungkin ada dalam laporan keuangan entitas induk dan entitas anak. Yang pertama, penjualan obligasi, di mana pada PT Uzur seharusnya mencatat hutang obligasi sebesar 106 miliar, tetapi di laporan keuangan hanya dicatat 104 miliar. Jadi kami mengkoreksi akun kas pada hutang obligasi sebesar 2 miliar. Untuk mengakui beban bunga, seharusnya beban bunga yang harus diakui sebesar 5 miliar, tetapi yang dicatat sebesar 8 miliar. Dengan itu ada kelebihan dalam pencatatan, sehingga ada koreksi akun kas pada beban bunga sebesar 3 miliar. Dan untuk pencatatan obligasi dari PT Mia, seharusnya PT Mia mengakui obligasi sebesar 106 miliar. Namun, yang dicatat dalam laporan keuangan sebesar 104 miliar. Sehingga ada kurang catat sebesar 2 miliar. Dan itu, kami melakukan koreksi pada investasi obligasi Uzur pada kas sebesar 2 miliar. Kemudian, ada pengakuan pendapatan bunga, yang seharusnya diakui sebesar 5 miliar, tetapi yang dicatat sebesar 8 miliar. Terlihat bahwa ada kelebihan catat sebesar 3 miliar. Dengan itu, kami juga melakukan koreksi pendapatan bunga pada kas 3 miliar. Berdasarkan informasi tambahan, dari manajemen, penjualan antara PT Mia dengan PT Uzur, di mana PT Mia akan mencatat transaksi tersebut, piutang pada penjualan sebesar 60 miliar, di mana saldo tersebut sudah diakui dalam laporan keuangan, dan PT Uzur mengakui persediaan pada utang usaha sebesar 60 miliar. Namun menurut info tambahan, saldo utang di PT Uzur tersisa 15 miliar. Berarti transaksi piutang oleh PT Uzur yang dicatat oleh PT Mia yaitu kas pada piutang sebesar 45 miliar. Kemudian untuk PT Uzur mengurangi utang usahanya menjadi 45 miliar pada kas 45 miliar. Kemudian kami akan menyesuaikan dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi atas transaksi pada PT Uzur dan PT Mia, di mana kita akan mengeliminasi pada penjualan, HPP, dan persediaan. Pada penjualannya itu sebesar 60 miliar, persediaan sebesar 10 miliar dari informasi tambahan terkait piutang pada PT Mia. Selanjutnya, pendapatan bunga yang tadi kita koreksi ada sebesar 10%,
yang kita dapatkan pendapatan bunga dan beban bunga sebesar 5 miliar. Selanjutnya, kita mengeliminasi utang piutang yang ada di dalam PT Uzur dan PT Nia sebesar 15%. Kemudian melakukan eliminasi lagi pada transaksi obligasi PT Uzur kepada PT Nia. Yang mana kita ketahui dalam soal bahwa PT Uzur menjual obligasi kepada PT Nia sebesar 106 miliar dengan jurnal yaitu utang obligasi pada piutang obligasi sebesar 106 miliar. Selanjutnya yaitu proporsi saham pada PT Uzur yang ada di PT Nia. Diketahui di dalam soal ketika mengakuisisi PT Nia, di dalamnya sudah termasuk modal saham dan laba saham masing-masing 200 miliar dan 100 miliar. Di mana PT Uzur mengakuisisi PT Nia sebesar 80%, sehingga proporsi masing-masingnya yaitu 160 miliar dan 80 miliar. Nah, setelah itu kita akan melihat apakah ada goodwill atau tidak. Dari perolehan investasi itu sebesar 320 miliar, di mana PT Uzur mengeluarkan uang sebesar 320 miliar untuk mengakuisisi 80% PT Nia. Sehingga kita bisa melihat ada selisih antara biaya perolehan dan harga akuisisi yaitu sebesar 80 miliar yang kita akui sebagai goodwill. Nah, sebagai tambahan yaitu goodwill ini diakui sebagai kelebihan aset yang akan didepresiasi selama 8 tahun. Karena telah mengetahui goodwill-nya sebesar 80 miliar dengan umur ekonomisnya 8 tahun, sehingga biaya depresiasi yang akan dicatat yaitu 10 miliar. Baik, selanjutnya itu setelah kita melakukan penyesuaian dan koreksi atas informasi-informasi tambahan yang dari manajemen tadi, lalu kita akan membuat kertas kerja baru terkait dengan koreksi serta penyesuaian tersebut. Di sini terdapat berbagai koreksi atas transaksi atau pencatatan yang dilakukan baik oleh kedua belah pihak, yaitu terkait dengan PT Uzur maupun dengan PT Mia. Selanjutnya, setelah kita melakukan koreksi serta setelah melakukan koreksi, kita juga akan membuat kertas kerja terkait dengan eliminasi-eliminasi yang dilakukan oleh PT Uzur maupun dengan PT Mia atas akuisisi tersebut. Sehingga dalam kertas kerja baru ini terbitlah laporan keuangan konsolidasian baru yang akan dilaporkan oleh PT Uzur atas akuisisi dari PT Mia tersebut. Baiklah, di sini adalah laporan laba rugi milik PT Uzur. Laporan laba rugi ini disusun berdasarkan dari atas kertas kerja yang telah kami susun tadi, yaitu di sini terdapat informasi bahwa penjualan PT Uzur pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar 220 miliar, HPP 120 miliar, beban operasi 58 miliar, beban bunga 10 miliar, serta bagian laba saham 20% yaitu senilai 5,4 miliar. Sehingga di sini diketahui laba bersih atas PT Uzur per 31 Desember 2016 yaitu sebesar 26 miliar 600 juta rupiah. Nah, berikut ini merupakan LPK atau laporan posisi keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian ini juga disusun berdasarkan informasi dari kertas kerja yang telah kami susun sebelumnya. Berdasarkan informasi tersebut, aset total milik PT Uzur setelah melakukan akuisisi milik PT Mia di sini dilaporkan sebesar 946 miliar. Lalu pada bagian hutang usaha yaitu sebesar 60 miliar, hutang obligasi 10% sebesar 100 miliar, lalu modal saham sebesar 400 miliar, laba ditahan 319 miliar, dan saham 20% sebesar 67 miliar. Sehingga total liabilitas dan ekuitas totalnya sebesar 946 miliar. Aset total dan liabilitas
aset total serta bagian liabilitas dan ekuitas total ini dinyatakan telah balance yaitu sebesar 946 miliar. Selanjutnya yaitu CALK pada PT Uzur per 31 Desember 2016. Yang pertama, prinsip konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasian termasuk akun-akun PT Uzur dan entitas anak dengan kepemilikan mayoritas. Sejumlah transaksi dan saldo antar perusahaan telah dieliminasi investasi pada PT NIA dengan kepentingan sebesar 80%. Yang kedua, beban operasi. Beban operasi termasuk beban depresiasi atas goodwill kelebihan aset yang diakui sebagai kelebihan aset. Yang ketiga, goodwill. Goodwill diakui sebagai kelebihan aset tetap yang akan diapresiasi selama 8 tahun. Yang keempat, akuisisi. PT Uzur membayar 320 miliar untuk mengakuisisi PT NIA sebesar 80%. Selanjutnya yaitu laporan kompilasi praktisi. Kami telah menyusun laporan keuangan PT Uzur berdasarkan informasi yang telah disediakan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan posisi keuangan PT Uzur tanggal 31 Desember 2016 dan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu intisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelas lainnya. Kami telah melakukan perikatan kompilasi ini sesuai dengan standar jasa terkait 4410 mengenai perikatan kompilasi. Kami telah menerapkan keahlian kami dalam akuntansi dan pelaporan keuangan untuk membantu saudara dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini sesuai dengan SAK. Kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Laporan keuangan ini serta keakuratan dan kelengkapan informasi yang digunakan dalam penyusunannya merupakan tanggung jawab saudara. Oleh karena itu, suatu perikatan kompilasi asurans, dalam perikatan asurans kami tidak diwajibkan untuk melakukan verifikasi atas keakuratan serta kelengkapan informasi yang telah saudara berikan kepada kami dalam penyusunan laporan keuangan ini. Oleh karena itu, perikatan kompilasi bukan merupakan suatu perikatan asurans, sehingga kami tidak diwajibkan untuk menyatakan suatu opini audit atau kesimpulan atas review mengenai apakah laporan keuangan ini telah disusun sesuai dengan SAK yang bertanda tangan Pak Ijo CPA, Surat Izin Praktek Keterangan Publik nomor AP 121314, 31 Februari 2017.